Ya, silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Lydia selaku Guru Bahasa Indonesia dan teman-teman peserta webinar pada siang hari ini. Apa kabar nih teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Pertiasa Kamila. Di sini saya bertindak sebagai host dalam memandu acara pada webinar pada siang hari ini. Dan di sini saya ditemani oleh rekan-rekan saya, ada Kak Ufia Azara selaku moderator dan Kak Susana Angela selaku presenter. Sebelumnya, izinkan saya untuk membacakan rundown acara pada siang hari ini. Yang pertama, pembukaan, selanjutnya pemaparan materi, sesi tanya jawab, dan yang terakhir penutup. Dan di sini saya akan membacakan terlebih dahulu aturan webinar pada siang hari ini. Peserta diwajibkan menyalakan kamera sampai acara berakhir. Peserta dimohon mematikan mikrofon saat acara berlangsung dan dinyalakan ketika ada pertanyaan yang ingin ditanyakan pada saat sesi tanya jawab. Dan terakhir, peserta diwajibkan mengisi absen hadir yang telah diberikan pada saat acara berlangsung. Selanjutnya, memasuki acara inti yang disampaikan oleh teman kita, Susana Angela, yang akan dipandu oleh moderator kita, Kak Ufia Zara. Saya persilakan. Ya, untuk Kakak Ufia, dipersilahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Ufia Zahra. Di sini saya sebagai moderator yang akan membawa dan membimbing webinar pada siang hari ini. Dan juga sebelumnya saya akan memperkenalkan presenter yang akan menjelaskan dan menyampaikan materi yang kita bawakan pada siang hari ini. Yaitu ada Kak Susana Angela selaku presenter yang lahir pada tanggal 3 Januari 2005 yang saat ini berusia 16 tahun. Dan sebelum webinar ini dimulai, saya ingin mengingatkan kepada teman-teman semuanya untuk mengisi link presensi yang telah diberikan di kolom komentar. Jika sudah, langsung aja kita lanjut ke materi yang akan kita bawakan. Nah, materi yang akan kita bawakan pada webinar hari ini yaitu teks sejarah yang berjudul Jenderal Sudirman. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak nih sejarah Jenderal Sudirman tuh kayak gimana sih? Nah, sebelum saya alihkan ke presenter, saya ingin memberikan sedikit informasi mengenai Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman adalah sosok pahlawan nasional Indonesia yang lahir di Kabupaten Purbalingga 24 Januari 1916 dan wafat di Magelang 29 Januari 1950. Nah, untuk informasi lebih lengkapnya lagi, saya alihkan kepada presenter, yaitu Kak Susana Angela. Kepada Kak Susana Angela, kami persilahkan. Ya, terima kasih untuk Kakak Ufia yang telah memberikan saya kesempatan. Kita akan mulai pembahasan hari ini dengan struktur dari teks cerita sejarah Jenderal Sudirman. Yang pertama ada pengenalan atau orientasi. Saya akan bacakan teksnya, kakak-kakak mohon disimak ya. Jenderal Besar Raden Sudirman adalah seorang perwira tinggi Indonesia pada masa Revolusi Nasional Indonesia. Sebagai Panglima Besar TNI, ia adalah sosok yang dihormati di Indonesia. Saat sekolah menengah, Sudirman mulai menunjukkan kemampuannya dalam memimpin dan berorganisasi. Dihormati oleh masyarakat karena ketaatannya pada Islam. Setelah berhenti kuliah keguruan,
Pada 1936, ia mulai bekerja sebagai seorang guru, dan kemudian menjadi kepala sekolah di Sekolah Dasar Muhammadiyah. Ia juga aktif dalam kegiatan Muhammadiyah lainnya dan menjadi pemimpin kelompok pemuda Muhammadiyah pada tahun 1937. Lanjut, struktur yang kedua yaitu urutan kejadian atau urutan peristiwa. Untuk tujuan efisiensi, di sini saya menggunakan gambar sebagai representasi untuk urutan peristiwa. Dimohon untuk kakak-kakak sekalian menyimak apa yang akan saya tuturkan. Setelah Jepang menduduki Hindia Belanda pada 1942, Sudirman tetap mengajar. Pada tahun 1944, ia bergabung dengan Tentara Pembela Tanah Air atau PETA yang disponsori Jepang, menjabat sebagai Komandan Batalion di Banyumas. Selama menjabat, Sudirman bersama rekannya sesama prajurit melakukan pemberontakan namun kemudian diasingkan ke Bogor. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, Sudirman melarikan diri dari pusat penahanan, kemudian pergi ke Jakarta untuk bertemu dengan Presiden Soekarno. Ia bertugas untuk mengawasi proses penyerahan diri tentara Jepang di Banyumas yang dilakukannya setelah mengawasi divisi lokal Badan Keamanan Rakyat. Pasukannya lalu dijadikan bagian dari Divisi 5 pada tanggal 20 Oktober oleh Panglima Sementara Urip Sumoharjo. Dan Sudirman bertanggung jawab atas divisi 12 November 1945 dalam sebuah pemilihan untuk menentukan Panglima Besar TKR di Yogyakarta. Sudirman terpilih menjadi Panglima Besar, sedangkan Urip yang telah aktif di militer sebelum Sudirman lahir menjadi Kepala Staf. Pada tanggal 19 Desember 1948, beberapa hari setelah Sudirman keluar dari rumah sakit, Belanda melancarkan agresi militer 2 untuk menduduki Yogyakarta. Ketika Belanda mulai menarik diri, Sudirman dipanggil ke Yogyakarta pada bulan Juli 1949. Meskipun ingin terus melanjutkan perlawanan terhadap pasukan Belanda, ia dilarang oleh Presiden Soekarno. Penyakit TBC yang diidapnya kambuh, ia pensiun dan pindah ke Magelang. Sudirman wafat kurang lebih 1 bulan setelah Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia. Ia dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Semaki di Yogyakarta. Lanjut, kemudian kita memasuki struktur reorientasi. Kematian Sudirman menjadi duka bagi seluruh rakyat Indonesia. Bendera setengah tiang dikibarkan dan ribuan orang berkumpul untuk menyaksikan prosesi upacara pemakaman. Sudirman terus dihormati oleh rakyat Indonesia. Sudah cukup untuk struktur dari teks cerita sejarahnya. Saya akan lanjutkan ke kaidah kebahasaan. Yang pertama, ada menggunakan kalimat bermakna lampau. Dapat kakak-kakak sekalian lihat di sini yang sudah saya garis tebalkan, ada pada 1936, pada tahun 1937, pada 1942, pada tahun 1944, pada tanggal 17 Agustus 1945. Yang lanjut, ada menggunakan kata yang menyatakan urutan waktu atau konjungsi temporal. Contohnya, dan kemudian menjadi kepala sekolah, kemudian pergi ke Jakarta, lalu dijadikan bagian dari Divisi 5. Beberapa hari setelah Sudirman keluar dari rumah sakit, Belanda melancarkan agresi militer 2. Kemudian ada menggunakan kata kerja yang menggambarkan suatu tindakan atau verba material. Contohnya yang saya ambil dari teks, pada 1936 ia mulai bekerja sebagai seorang guru. Sudirman tetap mengajar. Ia ditugaskan untuk mengawasi proses penyerahan diri tentara Jepang di Banyumas. Lanjut yang terakhir, ada pronomina atau kata ganti. Kata ia di sini yang sudah saya garis tebalkan, ini merujuk kepada Jenderal Sudirman. Sekarang kita memasuki ke nilai-nilai dari teks cerita sejarah Jenderal Sudirman. Yang pertama ada nilai agama. Pengertian dari nilai agama itu sendiri yaitu nilai-nilai dalam cerita yang berkaitan atau bersumber pada nilai-nilai agama.
Saya bacakan, saat di sekolah menengah, Sudirman mulai menunjukkan kemampuannya dalam memimpin dan berorganisasi, dan dihormati oleh masyarakat karena ketaatan pada Islam. Kalimat karena ketaatan pada Islamnya inilah yang membuat penggalan teks ini menjadi nilai agama dari teks cerita sejarah Jenderal Sudirman. Lanjut, ada nilai sosial. Pengertian dari nilai sosial itu sendiri, yaitu nilai yang berkaitan dengan tata pergaulan antara individu dalam masyarakat. Saya bacakan, setelah Jepang menduduki Hindia Belanda pada 1942, Sudirman tetap mengajar. Pada tahun 1944, ia bergabung dengan tentara peta yang disponsori Jepang, menjabat sebagai komandan batalion di Banyumas. Selama menjabat, Sudirman bersama rekannya sesama prajurit melakukan pemberontakan, namun kemudian diasingkan ke Bogor. Ya, mungkin cukup segitu saja penjelasan yang dapat saya sampaikan pada webinar hari ini. Selanjutnya saya serahkan ke moderator Kak Uvia. Oke, terima kasih kepada Kak Susana Angela atas presentasinya. Langsung aja kita lanjut ke sesi tanya-jawab. Tapi sebelum sesi tanya-jawab ini dibuka, saya ingin mengingatkan kembali untuk teman-teman semua yang belum mengisi link presensi untuk segera mengisi link presensi yang telah diberikan di kolom komentar. Oke, langsung aja kita lanjut ke sesi tanya-jawab. Nah, kira-kira dari presentasi yang telah dibawakan oleh presenter kami yaitu Kak Susana Angela, kira-kira ada yang masih bingung nggak nih tentang Jenderal Sudirman atau mau tahu info lebih lanjut mengenai Jenderal Sudirman, bisa langsung aja klik tombol raise hand atau bisa komen di kolom komentar dengan menyebutkan nama dan asal kelompok. Oke, gimana? Apakah ada yang ingin bertanya? Ayo, apakah ada yang ingin bertanya? Nggak ada yang ingin bertanya? Oke, Kak Jelita, untuk kepada Kak Jelita kami persilakan. Terima kasih Kak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Jelita Putrinabela dari kelompok 1. Ini kan teks cerita sejarahnya mengenai Jenderal Sudirman ya. Kalau menurut Kak Susana sendiri, ini termasuk ke biografi nggak sih? Nah, terus pertanyaan selanjutnya, dari kisah hidupnya Bapak Jenderal Sudirman ini, dari struktur yang tertera itu bisa dikasih tahu nggak dari urutan peristiwanya, kira-kira klimaks dari perjalanan hidupnya apa nih? Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Kak Jolita atas pertanyaannya. Kepada Kak Susana Angela, kami persilakan. Tadi pertanyaan dari Kak Jelita, teks ini tuh mirip nggak sih sama teks biografi ya? Bukan gitu, Kak Jelita? Iya, Kak Susana. Ya, mungkin dari keseluruhan teksnya memang mirip, tapi ini juga menceritakan dari sejarah dari Jenderal Sudirmannya itu sendiri. Mungkin bisa dilihat dari struktur teksnya, sebentar ya. Sebentar, ada kesalahan teknis. Saya lanjut share screen-nya. Tadi maaf, untuk yang pertanyaan yang kedua, bisa tolong diulang, Kak Jelita? Untuk pertanyaan kedua, Kak Susan bisa tolong kasih tahu nggak nih? Kan dari strukturnya itu, kita bisa tahu dari struktur cerita sejarah itu ada klimaksnya kan dari urutan peristiwanya, kalau dijabarkan. Nah, bisa dikasih tahu nggak klimaks dari kisah kehidupannya Bapak Jenderal Sudirman ini? Terima kasih. Ya, tadi tentunya Kak Jelita dan kakak-kakak sekalian juga sudah menyimak. Tadi saya menceritakan bahwa pada tanggal saat memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus, Sudirman melarikan diri dari pusat penahanan, bukan begitu? Iya, Kak Susan. Nah, ya.
Menurut saya itu juga merupakan bagian dari cerita hidup dari Jenderal Sudirman, bukan begitu, Kak Jelita? Oke, terima kasih Kak Susan. Ya, Oke, apakah terima- sudah cukup? Sudah puas? Iya, sudah. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak Oke. Jelita sudah berpartisipasi untuk bertanya. Pertanyaannya, langsung aja Pak. Kak, ada yang ingin bertanya kembali? Ayo. Ada yang ingin ditanyakan lagi nggak nih? Kak Ufia itu ada yang raise hand? Oke, ke Mayandra kepada Kak Mayandra kami persilakan. Oke, terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mahendra dari kelompok 1. Pertanyaan saya, kenapa presenter dan kelompoknya memilih sejarah dan kisah hidup Jenderal Sudirman untuk diangkat dalam presentasi kali ini? Itu aja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Mayana atas jawabannya, atas pertanyaannya. Kak Susana, kami persilakan. Ya, tadi pertanyaannya adalah apa alasan kami mengambil topik ini? Alasan kita karena kita ingin memberitahukan kepada kalian semua jasa yang sudah dilakukan Jenderal Sudirman kepada Indonesia melalui teks cerita sejarah ini. Ya, Kak Ufia, sudah. Oke, terima kasih Kak Susana atas jawabannya. Untuk Kak Mayan, apakah sudah jelas atau masih bingung? Oke, jelas. Terima kasih ya. Oke, terima kasih untuk Kak Mayandra atas pertanyaannya. Apakah ada yang ingin bertanya kembali? Ayo, ada yang tanya? Jika tidak ada, saya kira sesi tanya jawab pada webinar hari ini sudah cukup, maka dari itu sesi tanya jawab kami tutup. Oke, nggak berasa ternyata kita semua udah ada di penghujung acara. Maka dari itu langsung aja kita alih ke closing statement yang akan diberikan oleh Kak Susana Angela selaku presenter. Kepada Kak Susana Angela kami persilahkan. Ya, webinar hari ini sudah saya selesaikan di sini. Mungkin dari guru Ibu Lydia ada yang ingin disampaikan atas presentasi kami hari ini. Oke, terima kasih. Penampilannya sangat luar biasa sekali ya. Jadi saya ketemu lagi dengan Kakak Mayer, Kakak Jelita. Pengungkapan Kakak ini sangat bagus sekali ya. Oke, ini udah selesai? Sudah, Ibu. Sudah ya. Oke, mau ditutup dulu sama host, nanti baru saya ngomong ya. Intinya sangat bagus. Komentarnya itu saja. Terima kasih. Saya tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih kepada moderator dan presenter serta peserta yang telah menyimak acara dari awal sampai akhir. Semoga ilmu yang kami sampaikan bermanfaat bagi kita semua dan dapat diteladani dalam kehidupan sehari-hari. Saya mewakili rekan-rekan saya menyampaikan permohonan maaf jika ada kesalahan kata dan perbuatan. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeay. Silakan stop dulu.